Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah rahmatan lissairil ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun mu'minun mustami'una rahimakumullah, usini wa usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami Ali Imron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya. Semoga Allah panjangkan umur dan sehat wal afiat. Hadirin jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan Allah. Setelah bersyukur dan bersolawat, marilah kita bersama-sama untuk berupaya dan berusaha untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni takwa yang sebenar-benarnya takwa adalah menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan yang ada, baik yang fardu maupun yang sunnah. Begitu juga kita berusaha untuk meninggalkan larangannya yang besar maupun yang kecil. Dan mudah-mudahan kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, di mana saja berada dan situasi dan kondisi apapun. Hadirin jamaah salatul Jumat yang dimuliakan Allah. Pada hari ini bertepatan dengan lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal. Banyak sekali memperingati hari kelahiran Nabi. Ada yang bertanya, kenapa kelahirannya saja yang diperingati? Kenapa wafatnya tidak diperingati? Kalau kita memperingati hari lahirnya Nabi, itu sekaligus memperingati hari wafatnya Nabi. Karena Nabi kita lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, begitu juga meninggalnya 12 Rabiul Awal hari Senin. 12 Rabiul Awal artinya apa? Rabiul Awal itu adanya musim semi atau musim gugur yang pertama. Kemudian yang sebulan akan datang Rabiul Tsani, musim semi dan musim gugur yang kedua. Ada juga kalimat maulid dan maulud. Apa bedanya maulid dengan maulud? Maulid artinya tempat dan waktu kelahiran. Sedangkan maulud bayi yang dilahirkan. Jadi dua-duanya sama, adalah kelahiran yang pertama, yaitu seorang manusia yang dilahirkan oleh ibunya tercinta. Hadirin rahimakumullah,
Nabi kita dilahirkan bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Kalau 12 Rabiul Awal belum ada hijrah, tapi tahunnya tahun gajah. Padahal kita tahu di Mekah itu banyakan unta. Tapi kenapa di situ disebut tidak tahun unta, malah tahun gajah? Karena ada peristiwa besar. Setelah sebulan yang lalu, maka pasukan Raja Abrahah akan menggempur Ka'bah. Sebelum menggempur Ka'bah, beliau negosiasi dengan kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Karena pada waktu itu tidak bisa melawan pasukan Raja Abrahah beserta gajah-gajahnya, tidak mungkin. Maka kakeknya Nabi Muhammad, silahkan engkau hancurkan Ka'bah, Allah yang akan menjaga. Tapi kembalikan unta yang kau rampas. Ada yang mengatakan 200 unta, ada juga yang mengatakan 100 unta. Akhirnya dengan nego sangat kecewa Abrahah, kenapa mementingkan diri sendiri? Kenapa tidak menjaga rumahnya Allah? Akhirnya dikembalikan itu unta. Dan semua diperintahkan oleh kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib, semua penduduk Mekah supaya berangkat ke lereng-lereng besoknya untuk menyaksikan Ka'bah akan dihancurkan. Kata Abdul Muthalib, ini rumah Allah, ini Ka'bah, aku serahkan kepada Allah, Allah yang menjaganya. Maka ketika itu berangkatlah Abrahah beserta gajah-gajahnya akan menghancurkan Ka'bah. Namun hadirin sekalian, apa yang terjadi? Yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Fil, artinya gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan Allah mengadakan tipu daya, menjadi sia-sia, mereka tidak berhasil. Karena kenapa? Allah mempunyai tentara, yaitu faya wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim burung-burung yang berbondong-bondong dari langit, bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Yang membawa apa senjatanya Bang Buruncing? Senjatanya adalah batu kerikil yang diambil, konon ada sejarah diambil dari neraka yang sudah terbakar, dan yang kena maka sudah beracun dan hancur. Wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijarati min sijil. Dilempari dengan batu kerikil. Akhirnya apa? Pasukan Abrahah dengan gajahnya menjadi tumbang, semuanya musnah oleh tentara Allah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat, bolong-bolong semua, termasuk raja-rajanya tewas. Bahkan rajanya, bahkan gajahnya itu tidak mau menyerang, malah pada sujud, pada tunduk. Akhirnya Abrahah marah-marah. Hadirin rahimakumullah, disitulah sebulan kemudian dilahirkan, yaitu seorang manusia yang nurnya lebih dulu diciptakan Allah. Nur Muhammad sebelum diciptakan malaikat dunia, nurnya sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Allah Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api, karena di dalam tubuhnya ada Nur Muhammad. Begitu juga Nabi Nuh selamat dari laut, karena ada Nur Muhammad. Hadirin rahimakumullah, orangnya dilahirkan adalah terakhir, yaitu nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah nabi, la nabiyya ba'da. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari antara kalian, akan tetapi Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad itu penutup daripada nabi-nabi, nabi yang ke-25. Maka kalau ada orang pada saat ini mengaku nabi, itu nabi-nabi palsu. Di dunia ini, di Indonesia memang penuh kepalsuan. Ada nabi palsu, ada malaikat palsu, ada juga gigi palsu, makanan palsu, banyak palsu.
Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Hadirin rahimakumullah, apa yang harus kita suri tauladani, kita contoh dari nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan pada bulan-bulan ini perbanyak baca sholawat supaya kita nanti mendapatkan syafaat. Tadi Bilal sudah mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Nah loh, Nabi kok Allah bersolawat, kok malaikat bersolawat, bukan lebih tinggi Allah? Beda solawat kita dengan solawat Allah dan solawat malaikat. Solawat Allah adalah memberikan kasih sayang, rahmat kepada Nabi. Malaikat mendoakan supaya Nabi mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan sampaikan salam sejahtera kepadanya. Solawat kita adalah mohon supaya kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar nanti di yaumil akhir, sehingga kita diaku umatnya Nabi. Ngaku mah gampang, tapi diaku Nabi yang sulit. Maka insya Allah orang-orang yang banyak solawat, wabil khusus di hari Jumat ada solawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi. Berapa kali dibaca hari Jumat? Dalam riwayatnya dalam kitab Duratun Nasihin samanina marotan, 80 kali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi. Apa hikmahnya ketika membaca sholawat seperti itu di hari Jumat? Mulai subuh atau ba'da Jumat atau sebelum Jumat khotib naik atau ba'da asar. Kata Rasulullah, ghufirat lahu dzunubu, maka akan diampuni orang itu sama ninasanatan, yaitu dosanya selama 80 tahun. Maka diamalkan ini sholawat. Sholawat itu banyak, minimal sholawat itu 9 kali. Wajib kita baca sholawat 9 kali sehari semalam. Subuh 1 kali, Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, dijumlahkan 9 kali kita wajib baca sholawat. Maka kalau tidak baca sholawat, sholat kita tidak sah karena rukun qauli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah sholawat yang diwajibkan. Maka kalau lihat Al-Quran, baca sholawat itu wajib. Ingin mendapatkan syafaat, maka perbanyak baca sholawat di bulan Maulid. Diambil hikmahnya adalah kita seorang umat Rasulullah SAW harus mempunyai kasih sayang, harus mempunyai rasa asih, bukan saling gasak, saling gesek. Mana dalam Al-Quran, dalam rukun khutbah saya sampaikan, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Wallazina ma'ahu asiddau 'alal kufar, orang-orang yang bersamanya, bersama Rasulullah, kita ini termasuk umatnya Rasulullah, itu adalah tegas dan keras terhadap kekafiran atau bentuk kekafiran yang ada pada diri kita. Kadang-kadang kita tidak sadar. Nabi Muhammad selalu ulang tahun setiap hari Senin seminggu sekali. Kita setahun sekali ulang tahun dengan menyanyikan tiup lilinnya, semoga panjang umur. Nah, itu adalah bukan budaya kita. Kalau kita mau ulang tahun, kalau kita mau memperingati hari kelahiran kita, baca Quran, baca tahlil, berzikir, bersolawat, itu adalah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, mereka saling kasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai. Kamu lihat tarahum ruk'an sujada, mereka ruku dan sujud. Artinya umat Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, selalu ruku dan sujud. Untuk apa ruku dan sujud? Melaksanakan perintah Allah. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, itu wajib. Maka umat Nabi Muhammad tak pernah berani meninggalkan sholat, karena sholat itu wajib ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata mencari karunia Allah
dan keriduan Allah yang akhirnya simahum fi wujuhihim min asaris sujud, terlihat dari wajah-wajah mereka yang senantiasa bersolawat, bersujud, bertakwa, taat kepada Allah. Wajahnya itu ada bekas-bekas sujud. Bukan berarti bekas sujud di jidatnya hitam, tapi mukanya bercahaya. Ketemu saudaranya senyum, menyapa, assalamualaikum, berjabatan tangan, mengademkan orang-orang ada di sekitarnya. Itulah yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dan yang diambil dari kita akhlak Nabi, mudah-mudahan kita mempunyai akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, dan jauhi akhlakul majmumah. Kata Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela jangan ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa cinta kepada Nabi, karena Nabi lebih cinta kepada umatnya. Mau meninggal saja terkatup-katup di bahamnya itu adalah di lidahnya, di mulutnya keluar ummati, ummati, ummati. Mau meninggal umat yang dipikirkan bukan istri, bukan harta, bukan anak, tapi ummati. Dibangkitkan dari kubur, umatku mana, umatku mana. Maka kita lebih cinta kepada Nabi supaya kita diaku umatnya Nabi. Jangan kita ngaku-ngaku Nabi. Belum sempurna orang yang cinta kepada Allah kalau kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Hadirin rahimakumullah, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan atas kebodohan Al-Fakir sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.